Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berada di bulan Rajab. Dalam bulan Rajab itu ada waktu yang istimewa yang kita memperingatinya bersama, yaitu peristiwa di tanggal 27 Rajab, yaitu Isra Mi'raj. Biasanya ketika kita merenung kembali, mengingat kembali tentang peristiwa bersejarah ini, mukjizat istimewa yang dialami oleh Rasulullah SAW ini, kita mengkaitkan dengan peristiwa yang apa yang terjadi di dalamnya. Tapi ada satu hal menarik yang mungkin perlu kita bahas. Kita sepakat bahwa Isra Mi'raj ini adalah karunia keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Isra Mi'raj ini bagi Nabi adalah perjalanan ruhani yang menguatkan keimanan beliau, yang memantapkan keyakinan beliau, menghibur hati beliau, menenangkan hati beliau, dan puncaknya beliau mengalami kebahagiaan yang luar biasa saat beliau berada di Sidratul Muntaha. Itu nikmat yang luar biasa besar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Hal yang menarik, kenapa Nabi diberi nikmat besar, diberi pertolongan, diberi ketenangan, didekatkan kepada Allah SWT. Kita juga perlu melihat rentetan kejadian sebelum Rasulullah SAW itu melaksanakan Isra Mi'raj. Ini nanti ada kaitannya dengan kenapa dalam surah Al-Isra ayat 1 itu Allah SWT memanggil atau menyebut Rasulullah bukan dengan sebutan gelarnya. Allah SWT berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah menyebut Nabi Muhammad dari sifat penghambaannya. Bukan dipanggil namanya yaitu Muhammad. Atau bukan dipanggil gelarnya, tugasnya, profesinya sebagai Rasul. Bukan sebagai Nabi, tapi Allah SWT memperjalankan, memberi karunia Mi'raj itu karena Nabi Muhammad punya sifat yang Allah angkat dalam ayat tersebut, yaitu Abdun, seorang hamba. Ini tidak lepas dari bagaimana perjalanan beliau sebelum Isra. Kita ingat ulang peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi tahun ke-10 kenabian beliau. Yaitu insyaallah kurang lebih usia beliau pada saat 50 tahun. 40 tahun beliau diangkat sebagai Rasul. 10 tahun kemudian dalam dakwah beliau di Mekah, beliau kemudian di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah. Tahun ke-8 kita ingat Nabi saat itu mengalami ujian luar biasa besar, yaitu beliau dan keluarga besar beliau, Bani Hashim, diboikot. Sehingga keluarga beliau jatuh miskin. Termasuk Ibunda Khadijah yang menikahi Rasulullah dalam keadaan sebagai wanita karir, pebisnis yang kaya raya, bangkrut, hilang hartanya, habis hartanya sejak menikahi Rasulullah.
Karena Ibunda Khadijah terbatas gerak dakwahnya, hartanya juga digunakan untuk dakwah Rasulullah SAW. Di tahun ke-8 itu beliau mengalami boikot, kelaparan, kemiskinan. Lalu kemudian setelah 2 tahun boikot itu selesai, ujian tidak selesai. Tahun ke-10 itu bahkan disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Di tahun ke-10 itu paman beliau yang membela beliau mati-matian, yaitu Abu Thalib, wafat. Di tahun itu juga, tahun ke-10, istri beliau yang menjadi penenang hati beliau, wafat juga. Maka disebut tahun kesedihan. Di tahun itu kemudian Rasulullah mencoba peruntungan ketika dakwah beliau di Mekah ditolak terus-menerus. Beliau mencoba berdakwah ke negeri sebelah, ke negeri tetangga, yaitu ke kota Taif. Kita tahu akhir ceritanya seperti apa. Di Taif itu tidak lebih baik dari orang Mekah, bahkan lebih buruk. Kalau di Mekah Nabi Muhammad masih dihargai karena keturunan Abdul Muthalib, seorang laki-laki yang diistimewakan di Mekah. Nabi di Taif adalah orang asing, sehingga bagaimana mereka mendera Nabi, ya, menistakan Rasulullah luar biasa. Anak-anak kecilnya diajarkan oleh orang tuanya untuk mengatakan orang itu gila, teriakkan anak itu gila, laki-laki itu gila. Diberi batu anak-anak kecil yang tuh dilempari batu. Orang tuanya, perempuannya juga ikut-ikutan melempari batu pada Rasulullah SAW di kota Taif itu. Sampailah Rasulullah kemudian melarikan diri di pinggiran kota Taif di sebuah kebun. Beliau kemudian hampir terjatuh, terhuyung. Lalu dalam keadaan sakitnya luar biasa, dalam sekaratnya beliau itu, kemudian Nabi itu berdoa kepada Allah SWT. Allahumma inni ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi. Ya Allah, saya mengadukan kelemahan saya, ya Allah. Kurangnya saya dalam berusaha. Lihat Bapak-bapak, usahanya sudah sekeras begitu, Nabi masih mengatakan, saya mohon maaf ya Allah, saya kurang serius dalam usaha. Menunjukkan kerendahan hati beliau. Wa hawani 'alan nasi, dan betapa hinanya saya di hadapan manusia. Ya Rabb, ila man takiluni. Lalu Nabi itu berdoa, ya Allah, kepada siapa lagi engkau akan serahkan saya? Ila ba'idin yatahajjamuni am ila qaribin malaktahu amri. Kepada yang jauh, yang mereka nanti menyakiti saya, atau saudara dekat saya di Mekah, nanti saya juga dipukuli lagi. Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak marah ke saya, ya Allah, saya ridho, diapakan saja. Saya nurut saja. Jalan hidup saya akan seperti apa, saya nurut, asal engkau ridho kepada saya. Wa ana radin, ya Allah. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dirahmati Allah, situasi Taif, kalimat doa itu sangat mewakili betapa beliau berada dalam titik terendah dan benar-benar melemahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berdoa dengan doa yang menyatakan betapa lemahnya dan tidak mampunya beliau. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan. Allah tidak sebut Muhammad, Allah tidak sebut gelar Rasulnya, tapi memperjalankan seorang hambanya. Kenapa Allah menyebut sisi penghambaan Nabi? Karena Isra Mi'raj itu tidak bisa lepas dari situasi hari-hari di mana Nabi itu datang kepada Allah. Bukan menghadirkan, datang membawa prestasi. Bukan datang membawa kekuatan dan capaian, membawa kekuatan dan capaian-capaian. Nabi datang kepada Allah SWT, membawa diri, menyatakan diri lemah, menyatakan diri fakir, tidak punya kekuatan. Maka sifat-sifat itulah yang dipuji oleh Allah SWT. Justru sifat menghamba, menyatakan diri lemah di hadapan Allah itulah yang menjadi asbab Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW. Justru asbab menjadi sebab Nabi datang kepada Allah menyatakan lemahnya diri ini. Butuhnya kepada Allah itulah menjadi sebab
Allah memberikan keistimewaan, menarik Rasulullah SAW kehadiratnya dengan jarak yang sangat dekat di Sidratul Muntaha. Saudara yang dirahmati Allah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bahwa Allah itu begitu dekat dengan orang-orang yang menyatakan jujur lemah di hadapan Allah. Allah itu begitu dekat dengan orang-orang yang lemah. Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain surah Al-Anbiya, "Wa nuridu an namunna alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warithin." Aku, kata Allah SWT, ingin menolong. Siapa yang mau ditolong oleh Allah? Orang-orang yang lemah. Aku akan jadikan mereka sebagai a'immah, sebagai kaum yang unggul. Wa naj'aluhumul warithin, dan mereka menjadi pewaris dari karunia-karunia kehidupan dunia. Siapa yang dimaksud ini? Kebetulan ayat ini membahas tentang Bani Israel yang waktu itu ada dalam posisi lemah, menjadi budaknya Fir'aun, bertahun-tahun dibunuhi anak-anak laki-lakinya, dikerja paksa oleh Fir'aun. Dan akibat sebab itu kemudian Allah hendak memberi pertolongan kepada mereka, dan mungkin sunnatullahnya hingga hari ini mereka menjadi pewaris kehidupan dunia ini sebagai ras yang unggul, ya, berkat nenek moyang mereka yang dulu mereka itu hadir kepada Allah dengan keadaan lemah. Tadi dalam perjalanan ke masjid ini, waktu saya parkir kendaraan, juga terdengar ayat Al-Quran yang sama persis tentang Allah itu dekat dengan orang yang mau datang ke Allah menyatakan kelemahan diri. Tentang perang Badar, apa yang Allah firmankan? Walaqad nasarakum bi Badri. Allah telah menolong kalian di perang Badar. Kenapa Allah tolong mereka di perang Badar? Kata Allah, wa antum adillah. Karena kamu saat itu datang kepada Allah dalam keadaan lemah. Dalam keadaan merasa butuh. Saking butuhnya Rasulullah SAW pada malam perang Badar itu. Bagaimana tidak risau Rasulullah. Itu perang pertama Nabi. Jumlah pasukannya juga tidak berimbang. 300 lawan 1000 orang. 300 ini pun tidak siap perang. Yang 1000 sudah siap dengan persenjataan lengkapnya. Perang pertama. Sampai malam harinya Rasulullah itu tidak bisa tidur. Sholat malam terus menerus. Dan saat berdirinya sampai beliau berdoa, "Ya Rabb, intuhlik hadhil isabah lam tu'bad fil ardi." Ya Allah, kalau engkau kalahkan kaum muslim ini, saya khawatir engkau tidak akan disembah lagi setelah ini. Saking Nabi itu menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah SWT. Lalu Allah jawab, walaqad nasarakum bi Badri wa antum adillah. Allah tolong kalian karena kalian saat itu dalam keadaan lemah. Saudara yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai penutup khutbah kita? 2. Yang pertama, jangan sampai kita ini ibadah makin kenceng, tapi lupa esensi dari ibadah itu, bahwa ibadah itu harus membuahkan sifat ubudiyah. Merasa lemah dan butuh kepada Allah. Merasa fakir, merasa hina. Jangan sampai ibadah menyebabkan kita semakin merasa suci. Merasa sok baik. Merasa sudah semakin baik. Keliru. Ujung dari ibadah itu adalah sifat ubudiyah. Merasa lemah, merasa butuh, merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita beribadah dengan membawa sifat-sifat ubudiyah itu, merasa lemah, merasa butuh, insya Allah Allah senantiasa bersama kita dan Allah senantiasa akan beri pertolongan kepada kita. Pertama. Yang kedua, jangan jauh-jauh dari orang lemah. Jangan jauh-jauh dari kaum mustad'afin. Jangan jauh-jauh dari orang du'afa. Orang du'afa itu mungkin tetangga yang kelaparan, atau orang tua kita yang sudah sepuh, yang mereka butuh bantuan kita, butuh perhatian kita. Kita kalau ingin dapat berkah rahmat pertolongan Allah, dekati orang-orang yang lemah. Karena Allah bersama orang-orang yang lemah. Sebagaimana yang sebutkan tadi. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, itulah satu kalimat yang menggembirakan kita dalam surah Isra itu.
Allah tidak mengatakan Nabi itu diistimewakan bukan karena kerasulannya. Kalau Nabi diistimewakan karena kerasulannya, kita tidak bisa niru. Karena kita bukan Rasul. Nabi tidak disebut nama Muhammadnya. Kalau Nabi disebut nama Muhammadnya, kita tidak bisa niru. Karena kita jelas bukan Muhammad. Tapi ketika Allah menyebut Isra Mi'raj, pertolongan, karunia, hadiah, itu Allah berikan kepada abdun. Maka abdun itu bukan hanya Nabi Muhammad. Saya dan kita semua itu adalah abdun. Yang penting adalah bagaimana sebagai abdun benar-benar menunjukkan diri kita sebagai abdun atau hamba yang lemah dan butuh. Sekali saja abdun ini kemudian keluar dari sifat ubudiyahnya, merasa angkuh, merasa baik, merasa sudah hebat, merasa sudah tidak butuh, maka bersama itu pula kita sedang mempersiapkan diri kita, masa depan kita untuk semakin jauh dari Allah SWT, dan itu tidak baik untuk dunia, lebih-lebih untuk akhirat kita. Mudah-mudahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, lebih-lebih nanti bulan Ramadan semakin menguatkan sisi penghambaan kita kepada Allah SWT, yaitu senantiasa menghadirkan rasa lemah sekaya apapun kita, menghadirkan rasa fakir sebanyak apapun rezeki kita, menghadirkan rasa hina sebanyak apapun amal soleh kita, karena itulah tujuan dari ibadah-ibadah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi